Puji syukur atas berat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama kali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anung Mabila dengan NPM 2313032012 dan di sebelah saya ada Dela Saraya dengan NPM 2313032042. Dan saya Rizky Septia Pratiwi dengan NPM 2313032016. Saya Nadia Dila Dharma Pratiwi dengan NPM 23130320078. Saya Nurhidayah Reni dengan NPM 2313032024. Saya Reni Mulia Septiani dengan NPM 2313032018. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi kita pada pagi hari ini adalah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Materi pertama akan dibacakan oleh Dela. Kepada Dela, silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian ilmu hukum. Jadi ilmu hukum itu merupakan ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah hukum. Jadi PIH itu akan mempelajari mengenai semua seluk-beluk hukum seperti pengertian hukum, terus tujuan hukum, sifat-sifat hukum, kedudukan dan peran hukum dan sebagainya. Intinya membahas hukum secara mendasar. Kemudian pengertian hukum. Untuk pengertian hukum itu terdapat beberapa pengertian yang juga disampaikan oleh beberapa ahli. Salah satunya yang disampaikan oleh Utrecht. Jadi beliau itu mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati. Kemudian tujuan hukum. Untuk tujuan hukum yaitu untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat terus berlangsung dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu juga harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Nah, intinya hukum itu memberi keadilan, kemudian kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban itu akan senantiasa terjaga. Terus kedudukan dan fungsi hukum. Dalam suatu negara, hukum itu mempunyai kedudukan yang tinggi, terutama di negara kita ini, karena negara Indonesia ini kan merupakan negara hukum. Jadi seluruh kedaulatan dan kekuasaan itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dan untuk fungsi hukum yaitu sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Jadi maksudnya tuh dengan hukum kita tuh bisa tahu bagaimana sih kita harus bersikap dalam masyarakat. Kemudian kita juga bisa tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian dengan hukum juga kita bisa tahu apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang patuh akan hukum. Kemudian unsur-unsur hukum. Unsur hukum menurut Kansil itu ada 4. Yang pertama itu ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bergaul di masyarakat, yang mana peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. Lalu ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah dan larangan, dan perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Karena kan seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya tadi, sanksi terhadap pelanggaran hukum itu tegas. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu harus mentaati hukum-hukum yang berlaku. Contoh sanksinya itu bisa dengan membayar denda, terus hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati, tergantung seberapa berat sih hukum yang dilanggar itu. Materi 2 akan disampaikan oleh Tia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat hukum. Jadi hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, karena hukum merupakan peraturan-peraturan hidup yang dia tuh memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib tersebut dan memberikan sanksi kepada siapa yang tidak mau mentaatinya. Lanjut, peranan hukum. Hukum itu mempunyai peran yang sangat besar. Peran ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam ketertiban dan ketentraman. Karena hukum yang baik itu
membangun serta membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Pengantar Hukum Indonesia atau PHI. Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar yang mempelajari bidang, aturan, ketentuan, dan tata hukum. Pengantar Hukum Indonesia ini contohnya seperti undang-undang, di mana pengantar Hukum Indonesia ini hanya membahas peraturan yang ada di Indonesia saja. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum yang dimaksud yaitu hukum atau disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat tertentu. Misalnya itu seperti di Indonesia. Dalam mempelajari arti tata hukum ini, banyak sekali kita bisa mengetahui apa saja sih hukum yang berlaku di Indonesia itu. Mungkin Baiklah, materi ketiga akan disampaikan oleh Nadia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian hukum yang ada di Indonesia. Jadi bagian hukum di Indonesia itu ada 6 yang kita ambil. Yang satu berdasarkan sumbernya, kedua berdasarkan bentuknya, ketiga berdasarkan isinya, yang keempat berdasarkan masa berlakunya, lalu yang kelima berdasarkan tempat berlakunya, dan yang terakhir yaitu berdasarkan wujudnya. Oke, kita bahas saja satu-satu. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya itu ada 5, yaitu undang-undang. Contoh dari undang-undang itu ada UU ITE. Yang kedua, kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan itu timbul dari kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang di kehidupan bermasyarakat. Lalu, contoh hukum adat di Lampung itu ada Kitab Kuntara Raja Niti tentang pedoman hidup masyarakat kampung. Lalu ada jurisprudensi, yaitu hukum yang berdasarkan dari ketentuan hakim. Lalu ada hukum traktat, yaitu hukum perjanjian antara negara satu dengan negara lainnya. Lalu ada juga hukum pendapat ahli hukum. Yang kedua, hukum berdasarkan bentuknya. Ada 2, yaitu hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam suatu keyakinan, yang dimana walaupun hukum ini tidak tertulis, tapi harus ditaati sebagaimana kita mentaati hukum tertulis. Lalu yang ketiga ada hukum berdasarkan isinya, ada 2, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat itu hukum yang mengatur kepentingan pribadi, contohnya kayak hukum dagang, hukum perdata. Lalu hukum publik itu hukum yang mengatur antara subjek hukum manusia atau badan hukum dengan negara. Contohnya hukum tata negara, di mana hukum tata negara ini mengatur organisasi kekuasaan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua itu ada hukum administrasi negara, di mana itu tuh mengatur segala bentuk tentang administrasi dalam satu negara. Yang keempat itu ada hukum berdasarkan masa berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum, yaitu hukum positif, yang dimana hukum ini berlaku di masa sekarang. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku di masa depan, di mana hukum ini belum disahkan, masih direncanakan. Lalu ada hukum alam atau universal, yaitu hukum ciptaan Tuhan terhadap segala sesuatu yang ada di dalamnya. Selanjutnya berdasarkan tempat berlakunya, yaitu yang pertama hukum nasional, kedua hukum internasional, dan yang ketiga hukum asing. Hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional itu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Lalu ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Lalu ada hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif, di mana hukum ini berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur satu pihak saja. Jadi tidak memihak kepada saya aja atau ke kalian aja. Jadi ke semuanya umum. Contohnya itu hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Lalu yang kedua ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum yang berlaku pada seorang atau lebih. Maksudnya hukum ini timbul dari adanya hukum objektif. Contoh hukum subjektif yaitu hak asasi manusia. Selanjutnya ada macam-macam lapangan hukum. Yang pertama ada hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, hukum tata negara, dan hukum
informasi moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara serta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Yang kedua yaitu ruang lingkup hukum tata negara. Ini meliputi struktur. Strukturnya meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, serta cara pemerintahan. Yang ketiga, badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam arti organisasi hukum seperti MPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY, dan lain sebagainya. Hal ini menyangkut masalah cara pembentukannya, susunannya, tugas dan wewenang masing-masing serta cara kerjanya. Dan yang keempat, pengaturan kehidupan politik. Hal ini meliputi jenis, penggolongan, dan jumlah partai politik serta kekuatan politik dan pemilihan umum. Terima kasih. Selanjutnya akan sampaikan oleh Reni. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum administrasi negara dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama adalah hukum administrasi negara. Kehidupan negara yang modern cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, khususnya dalam masalah pelayanan masyarakat, membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugasnya. Instrumen tersebut digunakan oleh negara untuk memenuhi segala kebutuhan negara. Itu merupakan dari pengertian dari hukum administrasi negara. Nah, instrumen tersebut berusaha menata segala aspek kebutuhan melalui birokrasi, tata kelola, penyiapan, dan pelaksanaan, dan pengawasan segala tindakan pemerintah agar sistem pemerintahan dapat tersusun dan terukur dengan baik. Adapun hukum administrasi negara oleh beberapa ahli hukum, yaitu yang pertama disampaikan oleh R. Abdul Jamili. Dia menyampaikan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengelola tentang administrasi negara itu sendiri. Yang kedua adalah Kusuma Pujastuwojo. Dia menyampaikan bahwa hukum administrasi negara merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai pengatur melaksanakan tugas-tugasnya. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara berkaitan dengan administrasi negara atau hukum administrasi negara baik tingkat maupun pusat. Kodini Alginjo mengemukakan ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara. Yang pertama adalah hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Yang kedua adalah tentang hukum organising. Yang ketiga adalah hukum aktivitas dan dasar-dasar terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat hukum tentang sarana dan prasarana khususnya dalam kedinasan maupun keuangan. Yang kelima adalah hukum kemasyarakatan dan pemerintahan. Sekian, terima kasih. Itu tadi materi yang telah disampaikan kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kita akan membuka tiga penanya. Silahkan izin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salonesa dengan NPM 2313032038. Sebelumnya ini bertanya, mengapa hukum administrasi negara dikatakan sebagai hukum yang istimewa atau khusus? Baiklah, terima kasih. Selanjutnya Deskia. Baik, perkenalkan saya Zaskia Valia Putri dengan NPM 230353-2008. Saya mau bertanya, jelaskan pengertian pengantar ilmu hukum dan perbedaannya dengan pengantar hukum Indonesia.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya Alicia. Bagaimana landasan hukum administrasi negara itu terukur? Baiklah, terima kasih. Satu lagi ya. Aku belum pernah loh nanya. Aku dulu. Tolong jelaskan hubungan antara pengantar hukum Indonesia sama pengantar ilmu hukum. Udah siap aja loh. Dulu ya. Ini kan di kesimpulan makalah kalian kan ada sini namanya wewenang alat kelengkapan negara, wewenang alat kelengkapan secara hierarki maupun horizontal. Itu tuh maksudnya gimana? Maksud pertanyaannya apa intinya? Intinya itu secara hierarki dan secara horizontal itu maksudnya gimana? Penjelasannya. Terima kasih. Izinkan kami mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Udah borak
Baiklah, pertanyaan pertama Anisia akan dijawab oleh Ren. Landasan hukum administrasi negara itu merujuk pada seperangkat peraturan hukum yang mengatur organisasi, fungsi, dan tata kelola administrasi negara. Landasan hukum administrasi negara itu juga berperan dalam membentuk kerangka karya yang mengikat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab administrasi negara tersebut. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang nanti? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, pertanyaan Lilis akan dijawabkan oleh Hidayat. Lilis. Baik, dari pertanyaan tadi, mengapa hukum administrasi negara dikatakan sebagai hukum yang istimewa atau khusus? Itu karena pemberian kekuasaannya itu lebih bisa memaksa. Sedangkan hukum yang lain yang berlaku bagi subjek selain administrasi negara adalah masuk biasa. Apakah dapat dimengerti? Selanjutnya pertanyaan Zaskia akan dijawab oleh Bella. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zaskia. Penjelasan secara singkat mengenai apa itu PIH dan PHI dan perbedaannya. Jadi kalau PIH atau pengantar ilmu hukum itu dia membahas hukum secara umum, jadi dia itu lebih universal. Kayak misal masih tentang yang pengertian hukum, tujuan, sifat-sifat yang itulah ya, masih secara umum. Sedangkan untuk pengantar ilmu hukum, dia itu mempelajari tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi dia itu lebih difokuskan pada bidang-bidang hukum yang menjadi fokus dalam pembidangan ilmu hukum di Indonesia. Nah, untuk perbedaannya itu, kalau PHI itu pengantar untuk mempelajari bidang atau aturan, ketentuan, tata hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, dan objek PIH itu tuh lebih luas, yaitu hukum yang tidak terbatas pada tempat dan waktu. Ya, Apakah dapat dimengerti? Oke, terima kasih. Baiklah, pertanyaan Anisri akan dijawab oleh Nadia. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Anisri. Jadi Anis nanya secara hierarki maupun horizontal itu ya gimana? Jadi hierarki itu kan bertingkat, berurutan, ya, sesuai tingkatannya. Horizontal tuh kayak gimana ya? Lurus gitu. Harus sesuai, pokoknya semuanya itu harus dilakukan secara sesuai dengan urutannya gitu, dari awal sampai akhir gitu. Jadi enggak apa sih? Ya tertata. Jadi enggak ngacak. Ya, intinya harus tertata gitu, enggak ngacak ya. Ya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya akan membacakan kesimpulan pengantar ilmu hukum atau PHI dan pengantar hukum Indonesia adalah dua cabang ilmu pengetahuan yang berbeda, tetapi keduanya saling berhubungan satu sama lain. Perbedaan yang berdasar dari dua cabang ilmu tersebut terletak pada ruang lingkup dan pembahasannya.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum